mana materi yang pertama adalah memahami kaitan tragedi Trisakti dengan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, di mana penting bagi kita untuk menelusuri akar sejarahnya. Di mana pada saat krisis moneter 1997 memicu demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi dan turunnya Soeharto, di mana dikenal dengan nama Orde Baru dan dengan otoritarianisme dan pelanggaran HAM. Aparat keamanan memiliki budaya represif dalam menghadapi demonstrasi. Dan yang selanjutnya, pada akhir 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, yang dipicu oleh krisis finansial Asia pada tahun 1997. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok, inflasi melambung tinggi, dan banyak perusahaan gulung tikar, menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Ketidakpuasan terhadap pemerintah Soeharto. Selama lebih dari 30 tahun, Presiden Soeharto memerintah Indonesia dengan gaya otoriter. Meskipun ada beberapa kemajuan ekonomi, ketidakpuasan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang dikenal sebagai KKN semakin meningkat. Tekanan ekonomi yang berat dan ketidakpuasan politik memperburuk situasi. Yang kedua, tragedi Trisakti. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti adalah peristiwa yang tragis yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998 di Jakarta, Indonesia. Peristiwa ini terjadi saat mahasiswa Universitas Trisakti dan berbagai mahasiswa dari universitas lain di Jakarta melakukan demonstrasi untuk menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang melanda Indonesia pada waktu itu, yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Saat demonstrasi berlangsung, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Pada sore hari, pasukan keamanan mulai menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi. Dalam kekacauan ini, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tembakan. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawangsi, dan Hertanto. Keempat mahasiswa ini dikenal sebagai pahlawan reformasi karena kematian mereka menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Soeharto. Tembakan ini memicu kemarahan dan memperkuat gerakan reformasi di Indonesia yang akhirnya memaksa Soeharto untuk mundur dari jabatannya pada tanggal 12 Mei 1998. Setelah peristiwa ini terjadi, berbagai penyelidikan dan proses hukum untuk mencari keadilan bagi para korban. Namun hasilnya seringkali dianggap tidak memadai dan menimbulkan kekecewaan di kalangan keluarga korban dan masyarakat luas. Peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti tetap menjadi bagian penting dari sejarah reformasi Indonesia dan sering diperingati sebagai simbol perjuangan mahasiswa dan rakyat untuk demokrasi dan keadilan. Baik, saya akan menjelaskan dampak dari penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998. Yang pertama adalah dampak langsung. Kerusuhan pada Mei 1998, penembakan mahasiswa Trisakti memicu kerusuhan besar di Jakarta dan kota-kota yang lain. Kerusuhan ini diwarnai dengan pembakaran, penjarahan, dan kekerasan yang menelan banyak korban jiwa dan kerugian material. Dan yang kedua ada dampak jangka pendek. Kerusuhan pada Mei 1998, kemarahan publik atas penembakan memicu kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jakarta. Kerusuhan ini mengakibatkan kerusakan parah, korban jiwa, dan pengungsian massal. Selanjutnya ada jatuhnya Soeharto. Tragedi Trisakti menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan munculnya era reformasi. Jatuhnya Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi, periode transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dan dampak yang terakhir ada dampak jangka panjang. Yang pertama ada perubahan politik. Era reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik di Indonesia, termasuk yang pertama ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang kedua ada pemilu yang lebih demokratis dan transparan. Yang ketiga ada kebebasan
pers dan berekspresi yang lebih luas. Dan yang kedua ada perubahan sosial. Tragedi Trisakti dan reformasi turut mendorong perubahan sosial di Indonesia seperti meningkatnya kesadaran masyarakat tentang demokrasi dan hak asasi manusia, tumbuhnya aktivisme dan gerakan masyarakat sipil, perkembangan media massa dan budaya yang lebih terbuka, trauma dan luka mendalam bagi keluarga korban dan banyak orang di Indonesia. Tragedi Trisakti meninggalkan luka mendalam dan trauma yang masih terasa hingga saat ini. Penyelesaian dan dampak dari kasus penembakan mahasiswa Trisakti melalui beberapa tahapan dan upaya yang melibatkan pemerintah, universitas, keluarga korban, serta masyarakat luas. Yang pertama adalah upaya hukum dan keadilan, yaitu dari Komnas HAM atau Hak Asasi Manusia melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Komnas HAM menyatakan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat dan merekomendasikan penutupan terhadap pelaku dan adanya pengadilan militer. Pelaku yang diduga terlibat di dalam penembakan akan diadili di pengadilan militer. Yang kedua adalah kompensasi dan rehabilitas, yaitu kompensasi untuk keluarga korban. Pemerintah memberikan santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi atas kehilangan yang mereka alami. Yang ketiga adalah upaya memoralisasi, yaitu peringatan tahunan. Setiap tanggal 12 Mei, Universitas Trisakti mengadakan upacara peringatan untuk mengenang mahasiswa yang telah gugur. Yang keempat, yaitu reformasi institusional, yaitu reformasi hukum. Pembentukan pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang kelima adalah advokasi dan tekanan publik, yaitu peran media dan LMS atau lembaga swadaya masyarakat memainkan peran penting dalam mengungkap kasus ini dan memberikan tekanan untuk menuntaskan penyelesaian kasus ini. Dan ada juga dukungan internasional. Laporan internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menerbitkan laporan-laporan yang menyoroti pelanggaran HAM di Indonesia dan mendesak penyelesaian kasus Trisakti. Akan menjelaskan kesimpulan dan kaitannya. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti 1998 memiliki kaitan kuat dengan konsep penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin keterlambatan penyelesaian. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti 1998 masih belum terselesaikan hingga kini, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Keterlambatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti hambatan politik dan kultur impunitas. Tuntutan keadilan keluarga korban dan elemen sipil lainnya terus menuntut keadilan melalui aksi-aksi seperti Kamisan di DPI. Mereka menuntut agar otak pembunuhan yang masih berkeliaran di luar sana untuk segera diadili. Untuk pengakuan politik, pemberian material oleh pemerintah kepada keluarga korban dapat menjadi sebuah pengakuan politik atas kejahatan yang dialami oleh keluarga mereka. Namun, ini tidak membatasi pencarian keadilan bagi korban. Untuk hambatan politik, kultur impunitas dan hambatan politik menjadi rintangan yang sulit diatasi dalam menuntaskan kasus-kasus berat masa lalu. Meski telah berlalu 2 dekade reformasi, perjalanan menuju keadilan sepertinya masih jauh dari selesai. Untuk pengembangan hukum, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk untuk menyelesaikan kasus ini. Namun hingga kini belum ditemukan jawaban yang tersebut.